Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Apa kabar teman-teman? Ini kondisi di luar sedang hujan. Jangan lupa untuk teman-teman jaga kondisi, jaga kesehatan dengan kondisi cuaca yang sudah mulai memasuki musim hujan ini teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya sedikit mau bercerita. Ada banyak cara yang digunakan untuk memperindah penampilan diri, mulai dari gaya rambut, pakaian yang digunakan maupun aksesoris. Nah, berbicara aksesoris, banyak sekali ya aksesoris atau hobi dari setiap orang itu berbeda-beda. Seperti saya contohnya ini menggunakan beberapa aksesoris yang cukup sederhana, misalkan jam tangan dan cincin ya teman-teman. Bagi sebagian orang menggunakan cincin tidak hanya untuk memperindah penampilan, tetapi konon itu bisa meningkatkan kewibawaan seseorang yang menggunakannya. Adapun untuk teknologi sekarang ini banyak sekali, selain untuk memperindah diri, menambah kewibawaan, ada juga yang untuk kesehatan teman-teman. Nah, berbicara tentang cincin, kali ini kita akan membahas beberapa cincin yang konon mempunyai kekuatan mistis yang cukup misterius. Ini tidak sembarangan teman-teman, karena kisah-kisah yang kami kumpulkan ini berasal dari belahan dunia. Yang pertama, langsung saja kita akan membahas seseorang arkeolog yang berhasil menemukan makam seorang raja Mesir. Namun banyak sekali yang heran, karena konon apabila seseorang yang telah membuka atau menemukan makam raja Mesir, biasanya akan terkena kutukan. Namun hal ini tidak berlaku bagi seorang arkeolog yang ini. Nah, setelah diteliti, konon katanya arkeolog ini berhasil membuka makam tanpa terkena kutukan karena dia menggunakan sebuah cincin yang berhasil dia temukan di makam seorang pemuka agama Mesir kuno yang bernama Jua. Nama Howard Carter dicatat dalam sejarah sebagai arkeolog yang menemukan makam Firaun Mesir Tutankhamun. Keberhasilan Carter ini teman-teman membuat kaget banyak orang, dan mereka pun bertanya-tanya, kenapa dia tidak terkena kutukan yang menjaga makam sang penguasa Mesir kuno yang mati muda. Konon ini terjadi karena dia menggunakan sebuah cincin. Nah, cincin ini ditemukan di Aswan, di makam seorang pemuka agama Mesir kuno yang bernama Jua. Cincin tersebut sebelumnya dibeli oleh seorang ahli Mesir, Marquis de Agrain, pada sekitar tahun 1860. Cincin tersebut memiliki fitur geometris seperti tiga garis lurus dan segitiga. Desain tersebut dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari bahaya, kutukan, dan ilmu hitam. Benda yang dikenal sebagai The Ring of Ra, cincin Ra tersebut diyakini dirancang khusus oleh orang-orang dari Atlantis yang hilang. Berdasarkan teori yang sama, bangsa Mesir kuno adalah keturunan orang-orang Atlantis. Penjelasan yang berdasarkan pada penelitian adalah bahwa desain cincin mengikuti prinsip-prinsip elektronik radio yang dapat membawa efek positif atau negatif pada individu yang memakainya. Kisah kutukan mengemuka terkait temuan makam Firaun tersebut dicetuskan oleh tokoh terkenal, yaitu Sir Arthur Conan Doyle, dan juga dari Howard Carter sendiri. Itu mungkin untuk menjauhkan orang-orang dari temuannya yang sangat berharga di kala itu teman-teman. Tapi memang sejumlah orang terkait pembukaan makam tersebut satu persatu meninggal dunia teman-teman, dengan penyebabnya yang sampai saat ini masih misterius. Beberapa orang yang meninggal tersebut mulai dari penjaga keamanan hingga arkeolog. Salah satu yang dinyatakan tewas adalah Lord George Herbert yang mendanai proyek arkeolog itu. Ia meninggal pada tanggal 25 Maret 1923, setahun setelah makam Tutankhamun dibuka. Banyak orang yang menyebut kematiannya misterius, namun nyatanya dia menderita sakit sebelum tiba di Kairo. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah sakitnya tersebut berkaitan dengan kutukan atau ini hanya kebetulan saja? Namun teman-teman, entah kebetulan atau tidak, Howard Carter, sang arkeolog yang membuka langsung kamar makam itu,
hidup hingga tahun 1939, 16 tahun setelah dia menemukan kuburan Tutankhamun. Dia meninggal di usia 64 tahun akibat penyakit kanker yang dideritanya. Sekali lagi, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah usianya yang panjang tersebut adalah merupakan kebetulan saja, atau itu memang ada hubungannya dengan cincin yang dia gunakan, sehingga dia bisa selamat dari kutukan Raja Mesir kuno, yaitu Tutankhamun. Jadi teman-teman, memang sudah menjadi rahasia umum untuk pembukaan makam-makam raja-raja di Mesir ini memang selalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang misterius. Semisal tadi disebutkan adanya kutukan. Nah teman-teman, masih tentang yang berhubungan dengan arkeolog. Namun sekarang kita akan beralih ke penemuan arkeolog di bangsa Mongolia. Di sini para arkeolog pernah menemukan sebuah cincin. Ini ada hubungannya dengan kisah dari Raja Mongolia yang sangat terkenal, yaitu Genghis Khan. Konon, Genghis Khan selalu menggunakan sebuah cincin yang memiliki kekuatan magis di jari tangannya. Para ilmuwan menemukan cincin atau lingkaran pohon yang menguak keberadaan kerajaan Mongolia pada era kekuasaan Genghis Khan. Seperti yang kita ketahui, Genghis Khan adalah seorang raja dari Mongolia yang sangat terkenal. Hal tersebut dikarenakan kesuksesannya yang berhasil melakukan ekspansi hingga ke kawasan timur Eropa, Cina, utara India, dan bagian barat Asia. Banyak teori yang menyatakan beberapa hal penyebab kesuksesan kepemimpinan Genghis Khan. Mulai dari kondisi iklim pada masa kekuasaan Genghis Khan yang cenderung basah dan hangat, sehingga memungkinkan wilayah tersebut memproduksi cukup bahan makanan untuk para serdadu sang penakluk. Sampai sebuah legenda yang menyebutkan konon Genghis Khan mendapat kekuatan dari sebuah cincin yang memiliki kekuatan magis yang selalu digunakan di jarinya. Cincin tersebut bermata rubi yang diukir dengan simbol magis. Perhiasan itu melingkar di jari Genghis Khan dan sepupunya Kublai Khan. Mereka selalu mengenakan di tangan kanan pada jari telunjuk. Sudah sekian lama para sejarawan bertanya-tanya teman-teman, bagaimana bisa Genghis Khan bisa memimpin Mongolia dengan sangat hebat ya, sehingga begitu terkenalnya Genghis Khan hingga sampai sekarang. Konon cincin tersebut diukir dengan simbol keramat dari simbol India. Dan ada juga yang mengklaim bahwa simbol keramat itu merupakan simbol keramat dari benua Hyperborea, yaitu salah satu benua yang hilang. Nah, untuk kekuatan cincin yang memiliki kekuatan magis berikutnya, kita akan mengkisahkan dari seorang raja. Raja ini adalah merupakan pemimpin dari benua yang menjadi cikal bakal negara Prancis dan Jerman. Konon, raja ini selalu jatuh cinta dengan siapapun orang yang menggunakan cincin tersebut. Sampai-sampai si raja bersedia menyimpan jenazah seorang wanita yang menggunakan cincin tersebut. Nama raja tersebut adalah Charlemagne atau Karel yang Agung. Dia adalah raja kaum Frank dari tahun 768 sampai 814. Dia sering dianggap merupakan bapak pendiri Prancis dan Jerman, bahkan kadang sebagai bapak pendiri Eropa. Konon sang raja tergila-gila dengan seorang perempuan Jerman akibat pengaruh mistis sebuah cincin. Karena saking cintanya pada sang gadis, dia mulai mengabaikan tugas-tugas kenegaraannya. Suatu hari perempuan yang dicintainya itu meninggal dunia. Namun sang raja tak lantas berhenti mencintainya. Sang raja terus saja memuja jasad sang kekasihnya itu. Saat sang raja pergi, Uskup Agung Turpin memasuki kamar tidurnya. Dia menjumpai sebuah cincin di jemari mendiang sang gadis cantik. Setelah cincin tersebut dicopot, jasad sang gadis mulai terdekomposisi. Saat sang raja kembali ke kamar, dia menjumpai jenazah yang awalnya sangat memikat bagi dirinya. Tapi sekarang bentuknya pun berubah dan aromanya pun menjadi tidak sedap. Kemudian sang raja memutuskan untuk memakamkan jenazah kekasihnya itu. Namun teman-teman, ada hal aneh baru yang terjadi. Sang raja mulai tertarik dengan sang uskup agung
yang sedang menyimpan cincin tersebut. Disitulah sang uskup mulai menyadari ternyata ada hal yang tidak beres dengan cincin ini, sehingga dia memutuskan untuk melempar cincinnya tersebut ke tengah danau. Menurut legenda, sang raja tiba-tiba jatuh cinta pada danau itu. Sampai-sampai sang raja pun meminta untuk didirikan sebuah istana yang indah dan megah di samping danau tersebut, teman-teman. Nah, untuk berikutnya, cincin yang memiliki kekuatan magis adalah cincin yang digunakan oleh Nabi Sulaiman. Cincin ini disebut-sebut memiliki kekuatan yang maha dahsyat, teman-teman. Karena dengan cincin ini, Nabi Sulaiman dapat mengendalikan kaum atau bangsa jin. Menurut legenda, Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki cincin yang sungguh berharga. Tak hanya nilainya yang tinggi, cincin tersebut konon juga memiliki kekuatan magis, bisa mengendalikan bangsa jin. Banyak yang yakin benda itu bisa menjaga dan memberi perlindungan kepada pemakainya. Tentu saja ini adalah karomah dan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Banyak yang yakin karomah benda itu bisa menjaga dan memberi perlindungan kepada yang memakainya. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam kehilangan cincinnya saat berada di perairan Sungai Yordan. Nabi Sulaiman menganggap perhiasan itu telah hilang untuk selamanya, hingga seorang nelayan mengembalikan benda tersebut kepadanya. Menurut cerita, cincin tersebut ditemukan di dalam badan seekor ikan. Keberadaan cincin yang maha dahsyat itu kini menjadi misteri. Konon, cincin tersebut ikut dimakamkan di sisi jenazah Nabi Sulaiman. Sementara, di mana gerangan makamnya itu belum diketahui hingga saat ini. Nah, itu tadi teman-teman kisah magis yang luar biasa di balik indahnya sebuah cincin. Jadi kembali lagi, banyak sekali manfaat yang dirasakan apabila kita menggunakan aksesoris ataupun cincin, teman-teman. Dan manfaat tersebut diasumsikan berbeda-beda oleh setiap orang. Ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk memperindah diri, dan ada pula yang digunakan untuk sumber kekuatan magis. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kita dari awal sampai selesai. Tak lupa kami terus mohon support dan dukungan dari teman-teman. Apabila yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa teman-teman nyalakan juga tombol loncengnya. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Dan apabila dari teman-teman mempunyai kritik, ide maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja teman-teman. Saya pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah. Lemirah.